Hai Mam, hai semuanya. Sebentar lagi bulan puasa nih. Supaya masaknya jadi lebih hemat waktu, praktis dan cepat. Jadi hari ini aku mau membuat olahan bumbu dasar. Nah, ini wajib banget ada di dapur. Apa saja sih bumbu dasarnya dan bagaimana cara pembuatannya? Disimak terus videonya ya. Terima kasih. Oke, yang pertama aku mau membuat bumbu dasar putihnya dulu. Di sini ada kemiri sekitar 10 buah, lalu ada bawang putih 200 gram, bawang merahnya 500 gram atau setengah kilo, dan ada jahe putih. Jadi jahe putihnya sekitar 100 gram atau 1 ons ya. Dan ketumbarnya sekitar 2 sendok makan. Nah, kalau sudah dicuci bersih, semuanya mau aku blender jadi satu. Nanti terakhir pas mau menumisnya baru aku tambahkan merica bubuk. Nah, untuk memblendernya aku langsung tambahkan minyak goreng sekitar 1 gelas ya. Ini langsung ditumis ke dalam wajan. Saat penumisan aku nggak menggunakan minyak goreng lagi karena tadi sudah dikasih minyak goreng. Jangan lupa tambahkan sekitar 3 sendok teh lada bubuk atau merica. Bumbu dasar putih ini banyak sekali kegunaannya, Mom. Seperti membuat semur, membuat opor ayam, bisa juga membuat soto, menumis sayuran untuk isian martabak kentang. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai benar-benar mengeluarkan minyak atau sampai tanak ya, supaya nanti bumbunya lebih awet pas disimpan. Bumbunya sudah mengeluarkan minyak, tapi ini belum pas ya, Mom. Perlu diaduk lagi sekitar 10 menit. Nanti tekstur warnanya berubah menjadi kekuningan. Nah, itu benar-benar tanak. Terus minyak yang kita masukkan pas ngeblender tadi nanti semuanya akan keluar. Jadi pertanda kalau bumbunya itu udah matang sempurna, warnanya berubah, minyaknya keluar, terus baunya juga sudah tercium enak dan wangi banget. Di akhir video aku akan contohkan beberapa menu untuk olahan bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Nah, ini bumbunya sudah matang sempurna, jadi warnanya dari putih berubah menjadi kekuningan seperti ini. Ini benar-benar wanginya enak banget ya. Jangan lupa didinginkan dan biarkan uapnya hilang dengan sendirinya, lalu masukkan di dalam kotak yang kedap udara, bisa disimpan di kulkas. Kalau teman-teman membuatnya dalam jumlah banyak, simpan sebagian di freezer dan sebagiannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Selanjutnya aku mau membuat bumbu dasar merah, atau kalau aku sih lebih suka menyebutnya bumbu sambal merah ya. Jadi ini ada cabai, bawang merah dan bawang putih. Nah, semuanya mau aku blender halus sama seperti langkah yang pertama tadi. Semuanya aku masukkan ke dalam blender ini. Aku nggak pernah kasih air, tapi langsung aku kasih minyak goreng. Setelah di blender halus, langsung masukkan ke wajan dan ditumis seperti ini ya, sampai minyaknya keluar. Gunakan api yang sedang supaya nanti nggak gosong ya. Jangan ditinggalin apalagi ngerumpik ke rumah tetangga. Supaya nanti hasilnya bagus. Diaduk-aduk terus sampai nanti warnanya berubah. Memang ya, kalau bikin bumbu dasar seperti ini awalannya sangat ribet, tapi percayalah nanti pas mau masak benar-benar praktis dan cepat. Tinggal cemplung-cemplung aja udah matang. Kalau sudah berubah kemerahan seperti ini, langsung tambahkan garam halus, gula dan penyedap rasa. Sesuai selera ya. Nah, kalau baunya sudah tercium wangi, warnanya pun sudah berubah dan minyaknya sudah keluar, ini pertanda sudah matang. Langsung dinginkan dan disimpan di dalam kotak yang kedap udara. Pastikan sebelum menyimpan,
kalau si sambal atau si bumbunya ini benar-benar sudah dingin dan gak ada lagi uapnya. Bumbu sambal merah ini banyak sekali kegunaannya ya, untuk membuat nasi goreng, untuk sambal soto, untuk membuat balado dan lain-lain. Jadi masak jadi lebih praktis. Selanjutnya yang terakhir, baceman bawang putih. Nah, ini sudah aku cuci bersih dan dikeringkan. Jadi sebelum membuat baceman bawang putih, pastikan bawang putihnya sudah benar-benar kering ya. Langsung aja dicincang-cincang halus, atau kalau teman-teman punya chopper bisa menggunakan chopper. Nah, di sini aku menggunakan pisau yang besar khusus untuk mencincang daging. Jadi ini enak banget ya pas mencincang bawang putihnya, benar-benar cepat. Karena pisaunya tebal, besar, dan panjang. Kalau teman-teman mau beli pisau seperti ini, linknya ada di deskripsi. Kalau semuanya sudah dicincang, selanjutnya masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Nah, di sini aku menggunakan toples kaca sebagai tempat penyimpanannya. Katanya sih kalau pakai kaca gitu lebih awet ya, tapi tergantung penyimpanan juga sih, dia harus benar-benar kedap udara. Tambahkan juga minyak sayuran sampai bawang putihnya terendam. Nah, untuk minyak sayurannya bisa menggunakan minyak kedelai, minyak biji matahari, ataupun minyak zaitun. Jangan lupa tambahkan juga minyak wijen supaya wanginya tambah sedap. Semuanya dicampur rata dan diaduk sampai benar-benar merata ya. Lalu ditutup dan disimpan 2 hari di dalam suhu ruang. Selanjutnya bisa digunakan dan disimpan di dalam kulkas. Baceman bawang putih ini banyak sekali digunakan dalam masakan seperti tumisan sayuran, sayur bening, bisa juga membuat ayam kecap, ayam mentega, dan masih banyak sekali ya olahannya. Jadi kalau mau masak nggak usah lagi geprek-geprek bawang putih, soalnya setiap hari aku geprekin bawang putih. Jadi makanya aku mau membuat baceman bawang putih ini. Selanjutnya aku mau membuat 2 menu olahan dari bumbu dasar putih. Masukkan sekitar 1 sendok makan bumbu dasar putihnya. Lalu masukkan juga daging dan air kaldunya. Jadi si daging ini sudah aku presto sebelumnya ya. Kali ini aku mau membuat semur daging kentang. Tinggal tambahkan bumbu aromatiknya seperti serai, daun jeruk, kapulaga, dan cengkeh. Didihkan, lalu tambahkan juga sedikit parutan dari biji pala. Biar praktis, ini biji palanya aku parut sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Biar banyak, tambahkan juga kentang. Nah, ini sesuai selera. Kalau teman-teman nggak suka menggunakan daging, bisa diganti tahu ya. Jadi semur tahu. Pokoknya ini enak banget, praktis lagi. Tambahkan kecap manis, garam halus, dan sedikit penyedap rasa. Udah tinggal ditunggu sampai kuahnya menyusut seperti ini ya. Ini wangi banget, tinggal ditaburkan bawang merah di atasnya. Selamat mencoba ya semuanya. Untuk menu yang kedua aku mau membuat soto ayam. Jadi airnya sudah aku didihkan, langsung dimasukkan ayamnya. Tapi sebelumnya si ayam ini sudah aku rebus dan dibuang airnya ya. Langsung masukkan bumbu dasar putihnya sekitar 1 sendok makan. Nah, di sini bumbu 1 sendok makan ini untuk 1 panci kecil sekitar 1 liter ya. Untuk makan 4 orang. Tambahkan juga bumbu aromatiknya seperti kapulaga, cengkeh, dan juga bunga lawang. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau ayamnya sudah benar-benar matang dan mengeluarkan kaldu, ini mau aku angkat dulu dan mau disuwir-suwir. Selanjutnya aku mau tambahkan santan. Nah, ini santannya sudah beku karena sudah dari kulkas.
Lalu tambahkan juga sedikit kunyit bubuk biar warnanya cantik ya. Nah, karena di rumah ini lebih suka soto yang menggunakan santan, jadi aku menggunakan santan. Lalu masukkan kembali ayam yang sudah disuir-suir tadi. Tinggal tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Nah, terakhir aku masukkan campurannya seperti toge dan kol. Udah, ini udah jadi. Wanginya harum dan rasanya juga enak, praktis lagi. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga terinspirasi dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih ya.